Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi. Hari ini Senin 14 Februari 2022. Kami masih berada di Ambon. Kami tadi sudah jam 4 subuh sudah bangun dan akan bersiap-siap menuju bandara karena pesawat kami ke Banda akan terbang pada jam 7 pagi. Perjalanan dari Ambon kota ke bandara sendiri diperkirakan sekitar setengah jam. Kami akan dijemput pada jam 5 pagi untuk berangkat ke bandara. Ya, kami harus cukup punya spare waktu di bandara karena sekarang ini kan proses validasi antigen harus kami lakukan, terus juga ada macam-macam hal yang harus disiapkan seperti check-in, barang dan segala macam. Jadi harus lebih pagi ke bandara. Kalau perjalanan kami bersifat domestik gitu ya, cukuplah 1 jam sebelum kami terbang dengan pesawat. Nah, pesawatnya sendiri adalah pesawat jenis pesawat kecil, karena yaitu maskapainya adalah CMR. Alhamdulillah kita mendapatkan penerbangan ini, karena jika tidak, kami harus menggunakan kapal laut yang perjalanannya hampir sekitar 12 jam. Ya, mudah-mudahan perjalanan kami aman dan nyaman. Oh ya, persiapan kami sendiri sudah tadi malam dilakukan, barang disortir, yaitu untuk perjalanan sekitar 1 minggu. Kemudian sisanya kami masukkan ke ransel besar untuk sementara disimpan di hotel The City Ambon ini. Nanti kami rencananya akan masuk kembali ke hotel Ambon sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Seram dan Pulau Saparua. Sekarang Hakim baru bangun, Ambu juga sudah bangun di kamar 11 sama Debia. Nah, doakan kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bekal dari hotel, mereka insist untuk bekal sarapan pagi kita. Baik ya. Alhamdulillah. Ini barang-barang yang akan kita simpan, 2 tas besar ini. Kita dikasih kapalnya, sementara ini barang yang akan kita bawa ke Banda, yaitu 4 tas besar. Tiba-tiba hujan tuh, untung aja nggak deras. Itu suasana kota Ambon di subuh seperti ini ya, indah ya. Silahkan tekan tombol atau terima kasih. Silahkan masuk. Aktivitas sosial dan juga Kita sekarang sudah ada di Bandara Internasional Patimura untuk validasi antigen, dan sekarang kita mau check-in ya ke dalam. Ada belum ya?
Ya, perjalanan ini memang harus menggunakan antigen karena Omikron pun sudah mulai banyak ke kawasan Indonesia Timur, jadi kita harus berhati-hati. Dan ini adalah prosedur sebelum kita melakukan perjalanan melalui udara maupun laut. Oh, siap. Enggak. Enggak apa sih? Apa? Empat orang itu ya? Iya. Ya, kakak nanti di pintu 1 rencana berangkatnya jam 7. Baik. Terima kasih kakak. Terima kasih. Yep. Kita lagi nunggu apa, Dek? Naik pesawat Sam Air Kita mau kemana sih hari ini, pagi ini? ke Banda, Banda daerah. Excited nggak? Excited nggak? Lumayan. Lumayan ya? Karena di Banda itu kan banyak sekali sejarah yang kita akan bisa belajar ya. Lots of bloody history. Wah, itu dia. Nanti kita ketemu sama Pak Aba, Dek, pemilik hotel yang bagus itu. Nah, beliau itu tahu banget tentang sejarah Banda. Kita boardingnya jam 7. Oh ya, boardingnya jam 7 sekarang. Pesawatnya masih kelihatan tuh di sebelah sana tuh. Apa sih, Seth? Cherokee ya? Bukan, ternyata Twin Otter. I don't know what that is. Itu pengalaman pertama kali kita juga. Apa pengumuman instruksi keselamatan nanti di luar bandara, di luar pesawat lagi? Ya, nanti kita seperti waktu di Sabu itu kan, dia pramugaranya mempraktekkan cara di luar ya. Jadi one way out is this. One way in and one way out itu Oh, ini iya. Sam Air. Nanti kita lihat. Nama pesawatnya apa? Sepertinya namanya Twin Otter. Dia lebih besar daripada karavan yang waktu kita pakai di Sabu ya. Wah, excited juga. Nah, kita berangkat pagi karena menurut staf dari CMS supaya aman, karena di daerah Banda itu ada agak siang dikit angin yang jadi kendalanya, dan angin ini sangat berbahaya bagi penerbangan pesawat sekecil CMR yang menggunakan baling-baling. Nah, sekarang kita mau terbang ya. Barang-barang tidak ketinggalan ya. Kenapa? Barang-barangnya pastikan tidak ada yang ketinggalan ya, Pak. Oh, siap. Terima kasih banyak. Masih. Ya, oke, mari kita jalan sama-sama ya. Pelan-pelan aja. Cuaca ya sedikit berawan ya, mudah-mudahan tapi kita aman di jalan. Tidak ada hujan. Tadi pagi memang sudah hujan subuh. Dan sekarang jalan menuju ke pesawat. Jumlah penumpangnya sekitar 9 orang saja dengan kapasitas 15 orang. Tapi alhamdulillah dengan jumlah penumpang seperti ini pesawat CMR tetap terbang ke Banda. Udah nggak dipakai.
ini pesawatnya yang kita akan pakai. Ini jenis apa pesawatnya, Pak? Pesawat Sam Air. Twin Otter ya? Iya. Twin Otter ya? Wah. Makasih, Pak. Siap. Ini ada tulisan Kaltara, mungkin dulu dipakai di Kaltara. Oh, ini kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita dikasih ini ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ini kondisi pesawatnya dalamnya seperti ini nih. Maaf ya Pak, Bu. Makasih. Should do this. Sini boleh. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam pesawat Sam Air. Sebentar lagi kita akan berangkat. Nah, ini kondisi di dalam pesawatnya seperti ini. Kita bisa nengok kerja para pilot ya. Biasanya kalau di pesawat kan nggak bisa, kalau di sini bisa. Dan pilotnya perempuan. Penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Sam Air dengan tujuan Banda Neira. Selamat datang dalam pesawat Twin Otter yang akan menerbangkan Anda menuju Banda Neira. Pesawat ini dilengkapi 4 pintu darurat, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Penerbangan menuju Banda Neira akan kita tempuh dalam waktu 55 menit. Kita akan terbang dengan ketinggian jelajah 7.000 kaki di atas permukaan laut. Kita akan terbang, cuaca di perjalanan dilaporkan berawan dan cuaca di kedatangan dilaporkan sedikit hujan dengan jarak pandang 7 km. Perlu kami sampaikan, penerbangan ini penerbangan bebas asap rokok. Di bawah kursi Anda terdapat pelampung yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. Di depan kantong kursi Anda terdapat kartu keselamatan penumpang, harap dibaca dan sesama, dan atas nama Sam Air, Kapten Saifuruddin dan FO Paradita mengucapkan terima kasih atas pilihan dan kepercayaan Anda terbang bersama Sam Air. Selamat menikmati perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini adalah pertama kami menggunakan pesawat Twin Otter. Ternyata di dalamnya fasilitasnya lumayan, nggak terlalu ini walaupun termasuk pesawat yang lumayan usianya ya. Ini ada AC, ya. Terus kemudian tempat duduknya juga seperti ini, lumayan nyaman sebenarnya. Dan di sini kapasitasnya 15 ya Pak ya? 19 penumpang. Oh, 19 penumpang. Oh, Total, oke. ya. 2 kru 19 penumpang. 2 kru 19 penumpang. Oh, berarti ini seperti CN2119 ya, 219 yang punyanya Ya. CS. N219 nya PTDI. Ya, PTDI yang baru ya model. Memang sekelasnya dia. Iya. Kasa, terus N219. Iya. Ini usia pesawat sudah berapa tahun? Ini manufacture-nya tahun 85. Oh, 85. Kalau This is around 85 masih oke lah ya. Setua apapun pesawat, airworthiness-nya tetap dijaga, Pak. Wah, itu jadi Setiap tahun. kita insya Allah tidak perlu khawatir dengan keamanan dari pesawat karena memang soal keselamatan dijaga ya tentang Ya. Setiap pre-flight, jadi sebelum penerbangan, setelah penerbangan selalu diinspeksi. Mas, dengan Pak siapa? Nurudin. Pak Nurudin ya. Nah, itu tadi dari staf dari Sam Air.
Oke. Nah ini baling-baling sudah mulai dijalankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Nurudin, sebenarnya STEM Air atau pesawat Twin Otter ini melayani kemana aja di Ambon dan Maluku ini? Di Maluku ini kita dapat perintis dari Direktorat Angkutan Udara 10 rute. Ambon, Banda Neira, Amahai, Pakpak, kemudian Kisar, Moa, Saumlaki. Moa itu di mana? Moa itu di selatan. Jadi kalau dari Tanimbar itu? Betul. Oh, Tanimbar itu bandaranya Moa ya? Bukan. Jadi Saumlaki itu Tanimbar. Nah di baratnya berarti 1 jam 20 menit dari Saumlaki itu Matilda Saumlaki. Iya. Jadi 10 itu ya? Iya. Jadi Saumlaki terus Larat, Langgur. Ada 10 rute itu. 10 rute. Apa namanya? Mendapatkan penugasan ini maka harganya pun lumayan bisa terjangkau ya? Ya, jadi penerbangan perintis itu karena tidak ada operator swasta yang masuk. Jadi untuk meningkatkan konektivitasnya, Direktorat Angkutan Udara memberikan subsidi. Mereka melakukan lelang kepada semua operator. Nah, di tahun 2021 dan 2022 ini yang menang di Maluku Sam Air. Kalau pernah dengar Susi Air, itu kan ada di beberapa daerah. Nah, mereka menang di daerah tersebut. Untuk Maluku Sam Air. Ya. Iya, kalau misalnya nggak ada penerbangan seperti perintis Sam Air ini, kami pun sebenarnya agak mengalami kesulitan untuk bisa terbang dengan ke Banda Neira ya. Iya. Kalau nggak kita pakai pel nih ya. Betul. Kapal laut. Perjalanan Subsidinya berapa persen? apa Bu? Subsidinya berapa persen? Subsidinya berapa persen? Kalau nilai persennya saya kurang tahu juga, Pak. Nah, ada nilai kontraknya. Nilai kontraknya ya. Tapi ngomong-ngomong ini AC-nya emang nggak nyala ya? Belum. Oh belum. Nunggu aja ya. Ini lumayan. Ini tuh berapa pesawatnya? 85. Boleh ambil gambarnya? Boleh. Kalau mau lihat agak tinggi di sini, biar depannya kelihatan.
oh kita ada di sini gitu. Kita mulai turun ya. Kang, kalau Ambon dipilih pagi kenapa sih? Penerbangannya pagi. Penerbangannya pagi. Ada karakter khusus nggak dari bandara? Nggak ada sih. Kalau di Samair karena memang rutenya kan startnya dari Ambon ke Banda, masih ke Amahai, masih ke Parpang, jadi pagi. Oh, karena administrasi aja ya, bukan Iya. karena misalnya Ambon itu punya karakter anginnya lah, bandaranya Oh, juga nggak ada. artinya kapanpun sebenarnya pesawat ini bisa turun ya. Bisa. Kalau yang ada batasan itu di Papua. Oh, di Papua ada? Ya. Jadi ada beberapa daerah yang dibatasin cuma bisa sampai jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Karena faktor cuacanya, angin. Oh, angin. Jadi beberapa airstrip di Papua sana cenderungnya masuk dari situ, take off dari situ. Oh, Jadi keluar masuk satu pintu gitu. iya. Ya begitu masuk dia dapat angin dari belakang, take off dan dapat angin dari depan. Nah begitu masuk itu dapat angin dari belakang, kita punya limitasi maksimum 10 knot. Jadi rata-rata di atas jam 10, di atas jam 12 di daerah tersebut lebih dari 10 knot itu. Ya. Jadi pengalaman akan sendiri di Kalimantan, Maluku, dan daerah lain. Nah, Yang paling menantang itu di mana? Pulau mana kalau jadi AFP lah? di Papua sana Pak. Karena cenderungnya mountainous area, jadi butuh ini khusus Pak. Training khusus. Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya insiden ini di Papua itu apa rata-rata? Rata-rata sih karena faktor cuaca. Jadi cuaca yang lebih cepat berubahnya di sana. Kita landing 15 menit bisa nutup gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sabar nunggu gitu. Terus yang unik juga barang-barang yang dipakai itu barang yang dibawa itu kadang-kadang macam-macam ya. Untuk apanya? Barang-barang kargonya. Oh, barang-barang ya. Banyaknya sih bahan pokok ya, bahan makanan, beras, Indomie. Tapi angkut babi pun ada. Hah? Babi. Kalau di sana nyebutnya nangka. Nangka. Jadi itu ya. Iya. Sampai hewan juga dibawa. Ya. Enaknya terbang di Papua itu kita sebagai pilot itu merasa melayani gitu untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu begitu kita sampai, terima kasih Bapak. Kadang mereka bawa hasil bumi sebagai rasa terima kasihnya. Oh ya? Ya, bawa alpukat, bawa nanas. Karena memang satu-satunya transportasi yang nyampe ke distrik mereka ya hanya pesawat. Nggak ada lagi. Dia dari distrik satu ke distrik satunya lagi jalan kaki itu bisa 2 hari. Astagfirullah. Malah kalau pakai pesawat berapa jam? Cuma 10 menit, 15 menit. Jadi bukit ke bukit. Oh, unik banget ya pesawat Iya. itu ya. Untuk di Papua ya. Jadi unik ya. Jadi pilot di sana Iya. kasih bahan makanan kayak gitu ya. Nah, Iya. Terus sekarang mau turun ya? ini lagi turun, lagi proses turun. Dari ketinggian 7.000 ini udah di 4.000. 4.000. Dengan panas sudah oke. Hakim Sadian tidur ternyata karena masih capek. Tadi kita berangkat jam 4 ya, jam 5 bangun jam 4 sehingga jalan turun ke Banda ya mereka tertidur di pesawat. Jadi memang agak sedikit berawan dan hujan di Banda ini.
penumpang Nah, perlu khawatir berlebihan nggak kalau menggunakan pesawat kecil seperti Twin Otter, Harapan? maksudnya apa yang perlu dikhawatirkan? Perlu khawatir apa enggak? Khawatir banget. Nggak perlu khawatir. Ya, kasarannya kita juga kan nggak mau celaka gitu kan. Cuma memang turbulence-nya dia lebih berasa karena bodi pesawatnya yang kecil. Jadi ketika ada perbedaan tekanan di atas tuh pesawat akan goyang. Coba semua masih dalam batas aman. Batas aman. Coba akpol nggak terima? Akpol, iya. Oh, kalau pakai pesawat kecil bisa kelihatan tuh es krimnya tuh. Ini benar paling rapi. Ya, ininya runway-nya. Oh. Gunungnya ketutupan. Iya. Hari jadi pilot yang paling tegang tuh apa? Pas landing atau pas Yang paling apa? yang tegang? Iya, itu kan fase-fase kritikal take off sama landing Oh, kalau take off juga semua. juga. Jadi ada in case misalnya mesin mati after take off gitu. Nah, itu kritikal. Oh, insiden teh pas landing. Landing juga ya take off dan landing. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya. Sami-sami. Selamat berlibur. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Banda Neira, ya Allah, alhamdulillah. Ini memang tujuannya destinasi sejak awal Banda Neira ini. Di orang merokok dan smoking. Kang Nur, kasih. Siap. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Selamat berlibur. Pulang kampung. Nginep di Cilu. Kenapa? Nginepnya di Cilu. Iya, insya Allah. Ya dijemput sama Pak Aba mungkin insya Allah. Pak, ya. Oh, kenal juga kan? Kenal. Subhanallah. Gimana rasanya sudah di Banda? Tenang, karena ternyata oke lah, tidak se-scary yang dibayangkan. Coba kalau kita dari sini kelihatan nggak pesawatnya? Ini Bandar Udara Banda Neira di sini.
Ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di bandara, dicek dulu suhu tubuh. Oke. Cuci tangan dulu. Oke, Pak. Aman ya, Pak? Oke, ini